Aku gagal membunuhmu, gagal meruntuhkan imanmu. Film yang tayang pada November tahun 2022 ini bisa menjadi rekomendasi tontonan buat kamu pecinta film tanah air. Pencinta genre drama, aksi, dan horor akan dimanjakan dengan film-film yang tayang November 2022 mendatang. Catat tanggalnya di list tontonanmu ya, supaya nggak kelewatan. Penasaran, film Indonesia apa saja yang bakal tayang? Sebelum masuk videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Masih ingat film Sebelum Iblis Menjemput? Sekuelnya yang ketiga akan segera tayang dengan judul Perempuan Bergaun Merah. Film ini mempertemukan Reval Hadi dan Tatjana Sapira sebagai pemain utamanya. Perempuan Bergaun Merah mengisahkan kisah dari seorang mahasiswa introvert bernama Dinda. Hidupnya seketika berubah menjadi penuh dengan mimpi buruk setelah sahabatnya menghilang tanpa jejak. Kepergian sang sahabat membuat hidup Dinda yang selama ini tenang jadi kacau balau. Keadaan semakin buruk ketika ia menerima teror mengerikan dari sosok hantu berwujud perempuan bergaun merah. Hantu itu terus meneror dan mendatanginya hingga membuat Dinda mengalami banyak hal menakutkan yang mengancam nyawanya. Mampukah Dinda dan putra selamat dari kekejaman hantu yang tengah menuntut balas itu? Temukan jawabannya di film Perempuan Bergaun Merah, yang akan tayang perdana pada tanggal 3 November tahun 2022. Kamu adalah titisan Dewi Asih selanjutnya. Film yang diproduseri Bumi Langit Sinematik ini seharusnya rilis pada bulan Oktober kemarin, namun karena alasan tertentu film ini ditunda perilisannya hingga tanggal 17 November mendatang. Film Sri Asih akan menceritakan kisah dari Alana yang diperankan oleh Pevita Pierce. Alana merupakan seorang anak super yang lahir pada saat gunung meletus. Karena insiden tersebut, Alana terpisahkan dari kedua orang tuanya dan akhirnya diadopsi oleh seorang perempuan kaya raya dan menjadikan Alana sebagai anak angkatnya. Suatu hari, Alana mengetahui dirinya bukan manusia biasa, melainkan titisan Dewi Asih. Alana yang kini dikenal sebagai Sri Asih kemudian menumpas kejahatan demi kejahatan, yang pada akhirnya, dia harus melawan roh jahat yang ingin membangkitkan Dewi Api. Penasaran? Bagaimana kelanjutan aksi Alana menumpas roh jahat? Saksikan film Sri Asih di bioskop-bioskop kesayanganmu pada tanggal 17 November mendatang. Film Kodrat berada di bawah 3 rumah produksi sekaligus, yaitu Magma Entertainment, Rapi Films, dan Ideosos Entertainment. Film ini digarap oleh Charles Gozali dan naskahnya ditulis oleh G.R. Reksi, Asaf Antariksa, dan Charles Gozali. Selain Vino G. Bastian, Kodrat juga dibintangi oleh Marsha Timothy, Randy Pangalila, Maudi Efrosina, Reska Syam, dan artis kenamaan lainnya. Desa Kober dan penduduknya juga mulai mengalami Alur banyak cerita gangguan. Kodrat diambil dari latar waktu berpuluh-puluh tahun yang lalu, ketika ilmu ruqyah yang digunakan untuk menolong umat milik Ustadz Kodrat, gagal meruqyah anaknya sendiri. Berniat mencari jawaban atas kebingungannya, maka Kodrat pun memutuskan untuk pulang ke pesantren di desa tempat ia menuntut ilmu. Dari situlah, Kodrat harus berhadapan lagi dengan traumanya saat harus melakukan ruqyah kepada Alif Amri. Ia adalah anak bungsu Yasmin, yang tak bisa ditolak karena kesamaan nama dengan almarhum anaknya. Di tengah ujian yang meruntuhkan jiwa, Kodrat kembali menghadapi amukan Aswala. Kali ini, Kodrat harus memilih antara menuruti kemarahannya atau kembali menemukan keimanannya. Saksikan film Kodrat di bioskop-bioskop kesayanganmu pada tanggal 27 November mendatang.